Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, coba perhatikan ya. Ketika sebelum mulai permainan sepak bola, di situ wasit melemparkan sebuah uang koin untuk menentukan siapa tim yang akan melakukan kick off. Nah, kenapa sih menggunakan uang koin? Karena dengan menggunakan uang koin, kedua tim memiliki peluang yang sama untuk melakukan kick off. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang peluang. Di sini peluang dibedakan menjadi dua, yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Perbedaannya adalah, untuk peluang empirik dihitung dengan cara menganalisis hasil dari suatu percobaan. Jadi, percobaannya kita sudah lakukan, tapi kalau peluang teoritik adalah perhitungan peluang untuk memperkirakan suatu kejadian sebelum melakukan percobaan atau tanpa melakukan percobaan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah, untuk peluang empirik merupakan perbandingan banyaknya kejadian yang muncul dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Kemudian untuk peluang teoritik merupakan perbandingan antara banyaknya titik sampel dengan banyaknya anggota ruang sampel, atau banyaknya semua anggota ruang sampel. Dapat dituliskan dalam bentuk P sama dengan NA per NS. P itu peluang teoritik, NA itu titik sampel, NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Apa sih titik sampel dan ruang sampel? Nah, yang pertama ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Misalkan pelemparan uang koin. Semua hasil yang mungkin terjadi. Mungkin angka atau mungkin gambar. Jadi ruang sampelnya angka, gambar. Banyaknya anggota ruang sampel adalah 2. Kemudian untuk titik sampel itu apa? Titik sampel merupakan kejadian yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, misalkan pada pelemparan sebuah koin, berapakah peluang muncul angka? Nah, berarti ini diminta untuk mencari peluang teoritik. Berarti kita tidak melakukan percobaan. Untuk menjawabnya, kita harus mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, jika uang koin kemungkinannya cuma ada 2, muncul gambar atau kemungkinan kedua adalah muncul angka. Jadi ruang sampelnya adalah gambar, angka. Dan berapa banyak anggota ruang sampel atau NS? NS sama dengan 2. 2 itu diperoleh dari gambar yang pertama, yang kedua adalah angka. Kemudian kejadian yang diharapkan atau titik sampel adalah muncul angka. Kita lihat di ruang sampelnya. Angka ada berapa? 1. Maka banyak titik sampel atau NA adalah 1. Berarti peluangnya adalah NA per NS. NA 1, NS-nya 2. Jadi peluang teoritik pada pelemparan sebuah koin muncul angka adalah 1/2. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Pada pelemparan koin sebanyak 2 kali. Kalau tadi pelemparannya cuma sekali aja. Sekarang dilempar 2 kali. Berapakah peluang muncul angka dan gambar? Nah, untuk ruang sampelnya kita cari semua kemungkinan yang muncul. Kemungkinan pertama, pelemparan pertama muncul gambar. Pelemparan kedua pun juga muncul gambar. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pelemparan pertama muncul gambar. Kemudian pelemparan kedua muncul angka. Setelah itu kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga pada pelemparan pertama nanti bisa jadi muncul angka. Kemudian pada pelemparan kedua muncul gambar. Kemudian kemungkinan keempat, pada pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul angka juga. Nah, kemudian ada kemungkinan lain nggak kira-kira selain 4 kemungkinan itu?
Ya, nggak ada kemungkinan lain, hanya 4 kemungkinan yang akan terjadi. Jadi, ruang sampelnya adalah GG menyimbolkan gambar-gambar, GA atau gambar angka, AG atau angka gambar, dan AA atau angka-angka. Nah, banyak anggota ruang sampel atau NS adalah 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kejadian yang diharapkan atau titik sampel adalah muncul angka dan gambar. Muncul angka dan gambar berarti di sini di kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga. Angka dan gambar. Nah, banyak titik sampelnya ada 2. Kenapa? Ketika muncul angka gambar, berarti ini nih, ada 2 kemungkinan. Gambar dulu baru angka atau angka dulu baru gambar. Kemudian untuk peluangnya, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. NA-nya 2, NS-nya 4, atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Contoh selanjutnya yaitu contoh ketiga. Bagaimana jika pertanyaannya adalah berapa peluang muncul angka pada pelemparan pertama dan gambar pada pelemparan kedua? Kalau yang soal contoh kedua tadi, pokoknya muncul angka gambar aja. Entah itu pada pelemparan pertama atau pelemparan kedua, pokoknya muncul angka dan gambar. Sekarang ditentuin nih urutannya. Muncul angka pada pelemparan pertama, kemudian muncul gambar pada pelemparan kedua. Ruang sampelnya tetap sama. Kenapa? Karena pelemparannya tetap 2 kali. Banyak anggota ruang sampelnya pun juga sama, 4. Kemudian kejadian yang diharapkan adalah muncul angka pada pelemparan pertama dan gambar pada pelemparan kedua. Berarti hanya ini, angka pertama, kemudian pelemparan kedua, muncul gambar. Hanya ada 1. Maka banyak titik sampel atau NA adalah 1. Peluangnya berarti 1/4 karena NA-nya 1, NS-nya 4. Contoh keempat. Ini misalkan pelemparan sebuah dadu. Pada pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang muncul angka kurang dari 3? Dadu, kalian pernah main ular tangga kan? Nah, di situ ada 6 sisi yang masing-masing memiliki noktah atau titik. Nah, untuk ruang sampelnya di sini ada 1, 2, 3, 4 titik, 5 titik, dan 6 titik. Maka ruang sampelnya adalah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena ada 6 sisi. Dan masing-masing sisi memiliki noktah yang berbeda-beda dari 1 sampai 6. Berapakah banyak anggota ruang sampelnya? Berarti banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. Kemudian titik sampelnya bagaimana? Nah, kita lihat lagi kembali ke soal. Kejadian yang diharapkan atau titik sampel adalah muncul angka kurang dari 3. Angka kurang dari 3 pada dadu ada berapa sih? Ya, ada 1 dan angka 2. Berarti banyak titik sampel atau NA adalah 2, yaitu angka 1 dan angka 2. Nih, 1, 2. Berarti banyak titik sampelnya ada 2. Berarti peluangnya adalah 2/6 karena NA-nya 2. Kemudian NS-nya adalah 6, atau bisa disederhanakan menjadi 1/3. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung PC atau tanya di grup pun juga boleh. Tugasnya, silahkan teman-teman buka GC-nya. Di situ ada tugas wajib dan tidak wajib. Yang wajib berarti harus dikumpulkan, yang tidak wajib hanya sebagai latihan soal aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.